Kalau bala atau ibtila, ujian yang Allah berikan kepada kita tanpa ada peran kita. Allah sendiri yang menguji, Allah sendiri yang memberikan tanpa ada peran serta kita. Itu bala atau ibtila. Jadi misalnya tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan itu adalah sarana ujian. Yang mematikan Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang punya peran dalam aspek kematian dan aspek kehidupan. Kenapa? Karena Dia yuhyi wa yumin. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sedangkan musibah ini ada peran kita, ada kontribusi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah kami berikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, maka dikarenakan kasabat aydikum, usaha yang dilakukan oleh tangan kamu. Artinya satu musibah itu ada kontribusi kita, ada peran tangan kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memberikan maaf dari kebanyakan musibah itu. Ada hikmahnya. Yang ketiga aja mas saya muliakan, fitnah. Fitnah ini ujian juga, tapi ini sifatnya umum. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah di sini kata bala dan fitnah digunakan Allah dalam satu ayat. Tapi bentuk ujiannya dengan menggunakan kata bala. Wa nabluukum, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Jemaah saya muliakan, kata-kata ujian dalam Al-Quran dengan menggunakan 3 kata ini Allah ulang-ulang sebanyak 137 kali. 137 kali. Nah, tentunya dalam perspektif Al-Quranul Karim, ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi bala, ketika kita menghadapi fitnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolong. Karena kepada siapa kita minta tolong kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ista'inu bis sabri,
dengan kesabaran. Gimana kita minta tolong dengan kesabaran? Artinya kita sabar dalam memikul beban, sabar dalam menghadapi kondisi dan situasi, sabar dalam kita menyelesaikan masalah, sabar dalam hati kita, sabar dalam ucapan kita. Tidak boleh kita mengatakan yang tidak-tidak, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Termasuk juga kita sabar dalam menangani permasalahan. Ista'inu bis sabri was salah, dan salat, minta tolong dengan salat. Jemaah saya muliakan, justru dalam kondisi seperti ini kita harus memperbanyak salat, baik di masjid maupun di rumah. Minta kita salat untuk minta tolong kepadanya, dan minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari bala ini. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Di masa muliakan, Allah menggunakan kata ma'a. Sesungguhnya Allah bersama. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya ma'a di sini maknanya dua. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang semua kondisi kita, mengetahui tentang situasi dan permasalahan kita. Maka ketika Allah bersama orang-orang yang sabar, kita nggak perlu khawatir dan takut. Selama Allah bersama kita, Allah akan bantu kita. Allah akan membackup kita. Nah, yang kedua, makna ma'a innallaha ma'as sabirin, selain Allah mengetahui dan meliputi kondisi dan situasi kita, ma'a itu Allah akan memberikan bantuannya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi makna sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang yang sabar, Allah akan memberikan pertolongannya dan bantuannya kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita perlu merasakan makna ma'a ini dalam hari-hari sekarang, di saat kita menghadapi ujian dan cobaan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, Allah akan menyelamatkan kita. Jemaah saya muliakan, di samping itu semua kita melakukan upaya ikhtiar manusia. Apa bentuknya? Seperti yang sudah banyak dihimbau oleh pemerintah, masyarakat, dan instansi-instansi terkait, untuk kita berupaya untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita terjangkit penyakit. Ini ikhtiar upaya manusia. Tapi dia masih muliakan, antara
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar kita selaku manusia harus seimbang. Jangan sampai ketakutan kita kepada musibah melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya upayanya harus seimbang. Hablum minallah dan hablum minan nasnya itu seimbang, sehingga kita semua bisa terselamatkan dari ujian dan cobaan ini. Maka oleh karena itu dia masih muliakan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar kita untuk terjauhkan dari musibah ini harus selalu kita jaga, harus selalu kita tanamkan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita masuk dalam innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan membantu orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah akan membackup orang-orang yang sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.